Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Faras Papan, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi, semester 3 akan menjelaskan tentang darah dan sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Selamat menonton. Happy watching. Di sini saya akan menjelaskan darah dan sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Sebelumnya kalian tahu nggak sih arti kata kardiovaskular? Kardio artinya jantung, vaskular artinya darah atau pembuluh darah. Nah, jadi sistem kardiovaskular itu adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah yang berfungsi mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa, metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Nah, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit yang dikelilingi oleh plasma darah. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi darah. Di sini terdapat sebuah tabung yang berisi komponen-komponen darah yang sudah terpisah. Jadi, dalam darah itu sekitar 55% adalah plasma, dan 45%-nya dari total darah adalah eritrosit. Untuk leukosit dan keping darah sekitar kurang dari 1% dari total darah. Nah, kita masuk ke plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang mengandung berbagai nutrisi penting bagi tubuh manusia atau hewan, antara lain protein, albumin, globulin, faktor pembekuan darah, dan berbagai macam elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, magnesium, dan hormon lainnya. Plasma darah ini berfungsi sebagai sistem penyangga tubuh atau sistem buffer yang penting untuk mempertahankan keadaan asam basa melalui kandungan elektrolit yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah yang berfungsi dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit ini berkembang di sumsum tulang belakang. Perkembangan eritrosit berawal dari eritropoiesis. Di dalam eritrosit mengandung yang namanya hemoglobin. Hemoglobin adalah molekul protein yang berfungsi untuk mengangkut atau mengikat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Di sini terdapat eritrosit yang di dalamnya ada hemoglobin yang belum mengikat oksigen. Awalnya, hemoglobin berwarna kebiru-biruan. Kemudian saat oksigen masuk, hemoglobin akan langsung mengikat oksigen dan warna eritrosit akan berubah menjadi lebih merah. Dan ketika hemoglobin melepas oksigen, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap dan akan berubah lagi menjadi kebiru-biruan. Selanjutnya yaitu komponen leukosit. Leukosit adalah sel yang berperan dalam imunitas dan pertahanan tubuh terhadap benda asing maupun mikroorganisme. Leukosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Nah, leukosit ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Pengelompokan ini didasarkan ada tidaknya butiran sitoplasma dalam selnya. Granulosit berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki butiran sitoplasma dengan fungsi berbeda. Granulosit terdiri dari 3 macam sel, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Untuk agranulosit berkembang dari jaringan limfosit dan tidak memiliki butiran sitoplasma. Agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Untuk fungsi tiap sel granulosit antara lain, neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk ke dalam darah melalui luka. Sel ini paling aktif dan banyak terdapat dalam nanah pada luka ketika terjadi infeksi. Untuk fungsi eosinofil yaitu melepaskan racun yang keluar dari butirannya yang dapat menghancurkan patogen seperti parasit, cacing kail, dan cacing pita. Banyak terdapat di selaput lendir, saluran pernapasan, pencernaan, dan saluran kemih bagian bawah. Untuk fungsi vasofil yaitu mengeluarkan antikoagulan dan antibodi yang mencegah terjadinya penggumpalan darah dan mendorong pergerakan sel darah putih. Sedangkan untuk fungsi tiap sel agranulosit yaitu limfosit terbagi menjadi limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berfungsi membuat antibodi yang dapat mengikat patogen, memblokir invasi patogen, mengaktifkan sistem pelengkap dan meningkatkan kerusakan patogen. Untuk fungsi limfosit T yaitu dalam sistem kekebalan tubuh yang dimediasi oleh sel. Untuk fungsi monosit
yaitu melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dan jaringan rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir, yaitu trombosit. Trombosit ialah keping darah yang berguna untuk proses pembekuan darah jika terjadi luka. Trombosit ditemukan dalam darah dan limpa. Trombosit tidak memiliki warna dan siklus hidupnya cuma 10 hari. Setelah itu tubuh kita akan kembali menghasilkan trombosit baru di sumsum tulang belakang. Nah, ini merupakan mekanisme pembekuan darah oleh trombosit. Saat terjadi luka, trombosit ini akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini berfungsi untuk mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Trombin sendiri berfungsi untuk mengkatalisasi fibrinogen menjadi benang fibrin. Benang fibrin inilah yang nanti menutup luka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kardio, yaitu jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh tubuh. Kenapa sih jantung memompa atau mengirim darah ke seluruh tubuh? Ya karena darah menyediakan zat-zat yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi. Kedua, darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita agar zat tersebut dieliminasi dari tubuh melalui organ ekskresi. Nah, untuk yang terakhir kita akan masuk ke mekanisme peredaran darah. Sebelum itu kita harus tahu dulu bagi-bagiannya. Jantung itu memiliki 4 rongga, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, ventrikal kanan dan vertikal kiri. Seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke jantung disebut vena. Seluruh pembuluh darah yang mengirim darah menjauhi jantung disebut arteri. Pembuluh nadi yang besar disebut aorta. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme peredaran darahnya. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aliran darah yang berwarna merah dan aliran darah yang berwarna biru yang tampak pada gambar ini. Nah, aliran darah yang berwarna merah ini yang terdapat di serambi kiri dan bilik kiri menandakan aliran darah tersebut mengandung banyak oksigen. Sedangkan untuk aliran darah yang berwarna biru yang terdapat di serambi kanan dan bilik kanan adalah aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Darah yang berasal dari seluruh tubuh ini akan banyak mengandung CO2. Darah ini akan masuk ke serambi kanan atau atrium kanan, kemudian dialirkan ke ventrikal kanan. Nah, darah yang berisi CO2 ini akan dialirkan ke dalam paru-paru melewati pulmonary artery. Di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Hal ini terjadi saat kita menghirup udara yang masuk itu oksigen dan yang kita lepaskan itu adalah CO2. Nah, setelah terjadi pertukaran tadi antara CO2 dan O2, darah yang banyak mengandung O2 ini akan masuk ke serambi kiri atau atrium kiri melewati pulmonary vena. Nah, dari serambi kiri atau atrium kiri ini akan dialirkan ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, darah yang berisi CO2 ini akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, seterusnya begitu mekanisme peredaran darah pada manusia. 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. Nah, sekian penjelasan saya tentang darah dan sistem kardiovaskular. Jika ada kata maupun kalimat saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.